Buat adik Olfa Alhamid, salam dari pesisir Teluk Cendrawasih, Nabire, Papua. Adik Olfa yang cantik, ada 3 hal yang ingin kakak ibu sampaikan buat adik Olfa. Yang pertama, kakak ibu bangga, salut dan juga terima kasih karena adik Olfa sudah bisa mewakili perempuan Papua untuk berbicara di publik, sehingga publik juga bisa tahu bahwa ada perempuan Papua yang cerdas, yang punya prestasi, yang berbicara untuk tanah Papua. Tapi saran kakak ibu, alangkah baiknya sebelum adik Olfa berbicara, adik Olfa harus membekali diri dengan literasi atau catatan-catatan sejarah tentang Papua, sehingga ketika adik Olfa berbicara tidak terkesan asbun, asal bunyi, tetapi ada data yang bisa disajikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu contoh ketika adik Olfa mengatakan bahwa pada masa itu entah kapan adik Olfa punya kakek adalah satu-satunya mantri di Papua. Padahal kita tahu bersama bahwa Papua ini pulau yang besar, yang ukurannya 3 kali dari luas Pulau Jawa. Mustahil pada masa itu seorang mantri bisa melayani atau merawat orang sakit di pulau yang besar ini. Dan fakta sejarah membuktikan bahwa pada tahun 1959 Sending di tanah Papua merekrut 27 putra-putra terbaik untuk menjadi tenaga kesehatan pada masa itu. Kira-kira adik Olfa punya kakek bertugas di tahun berapa dan di mana? Yang kedua, adik Olfa mengatakan bahwa di Papua orang pendatang tidak dianggap. Apa adik Olfa buta atau bagaimana? Karena PNS di Papua, TNI Polri, pengusaha, pedagang, sampai dengan pekerja tambang, orang pendatang paling banyak. Dan itu kita tidak bisa pungkiri. Itukah yang adik Olfa maksudkan bahwa mereka tidak dianggap? Jangan memberikan statement yang sebenarnya adik Olfa sudah tahu itu salah, tapi dengan percaya dirinya adik Olfa mengungkapkan itu ke publik. Yang ketiga, adik Olfa mengatakan bahwa orang Papua kadang rasis kepada pendatang dengan mengatakan bahwa mereka itu tidak tahu apa-apa tentang Papua. Itu bukan rasis, tapi itu bagian dari upaya orang Papua memproteksi hak dasar orang Papua yang saat ini sudah bukan lagi milik orang Papua. Tidak semua orang yang tinggal di Papua dapat berbicara tentang Papua, karena bisa jadi mereka hanya numpang tinggal, tapi mereka tidak mencintai Papua, sehingga mereka tidak tahu permasalahan yang terjadi di Papua. Adik Olfa harus ingat bahwa tidak semua orang tinggal di Papua tahu Papua yang sesungguhnya. Kemudian kalau orang Papua rasis kepada orang pendatang, kakak ibu dan mungkin ada banyak anak-anak peranakan di luar sana hasil perkawinan orang asli Papua dan pendatang itu tidak bisa dilahirkan ke dunia ini. Karena orang Papua akan menutup diri bagi orang pendatang. Tapi buktinya kami ada, dan kami bukti cinta kasih orang Papua dan pendatang, dan juga kami sudah beranak cucu di tanah Papua. Adik Olfa harus ingat ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun itu, Papua sudah membuka diri bagi siapa saja yang datang mencari hidup di sini. Walaupun akhirnya Papua harus tersakiti, tapi cinta kasih kami, ketulusan hati kami tidak pernah berkurang bagi saudara-saudara kami dari luar Papua. Terima kasih.